Perhatian untuk yang di batas garis yang tadi silakan dia tidak berkerumun lagi perhatian untuk rekan-rekan batas bisa menyiapkan yang tidak berkerumun lagi. Dari situ aja. Enggak bawa bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi, Dr. Petrus Reinhard Golse. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang dalam hal ini diwakili oleh tenaga pengkaji bidang pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, Ibu Kusuma Santi Wahyuningsi, SE/SSC, para pejabat pimpinan tinggi media, para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, para tamu undangan dan serta rekan-rekan media. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini, Senin 7 November 2022, dalam acara press release ungkap kasus peredaran gelap narkotika. Sebelum memulai acara siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama press release yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi, Dr. Petrus Reinhard Golse. Selamat siang, salam sehat dan bahagia tanpa narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Direktur yang mewakili Dirjen Bea Cukai, Pak Sestama, Pak Irtama, dan yang punya kegiatan hari ini yaitu Deputi Pemberantasan Irjen Pol Kennedy, para pejabat tinggi Pratama, awak media yang
saya banggakan. Sebagai umat yang percaya, marilah kita selalu bersyukur dan kita mengucap syukur kehadirat Tuhan karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di tempat ini dalam acara press release pengungkapan kasus narkotika. Para awak media, hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa selalu saya katakan juga bahwa kejahatan narkotika ini adalah transnational organized crime atau kejahatan terorganisir lintas negara. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang dilakukan lebih dari satu negara, namun bagian dari kegiatan yaitu berupa planning atau perencanaan, pengarahan, direktif ataupun kontrol terjadi di negara lain yang melibatkan suatu kelompok atau jaringan organized crime di lebih dari satu negara dan memiliki dampak di negara yang lain. Oleh karena itu, BNN Republik Indonesia kita bekerja sama dan barusan juga meeting antar negara ASEAN dilakukan di Kuala Lumpur dengan dipimpin oleh Deputi Hukum dan Kerjasama. Kemudian di dalam negeri sesuai dengan perintah Presiden dan juga arahan Presiden, kita bersinergi dengan stakeholders yang ada dalam rangka penanggulangan narkotika ini, dan saya mengucap syukur kehadirat Tuhan karena selalu dibantu oleh institusi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Terlebih saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai yang selalu juga membantu BNN dalam penanggulangan narkotika. Saya kebetulan amat sangat dekat juga dengan Dirjen Bea Cukai. Para awak media yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, dalam kurun 3 bulan mulai dari September sampai dengan awal November ini, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengungkap 7 kasus peredaran gelap narkotika dan 1 kasus clandestine laboratory dengan jumlah tersangka sebanyak 30 orang. Jadi perlu saya sampaikan bahwa yang kami ungkap ini adalah jaringan. Barang bukti yang berhasil disita, ini yang di depan kita, adalah dari 8 kasus tersebut metamfetamin atau sabu sebanyak 354,47 kg, ganja 197,41 kg, kemudian ekstasi 77.140 butir dan 451 gram. Prekursor narkotika di mana di dalam clandestine laboratory yang disita terdapat 2.385 dan 451 gram ekstasi. Barang bukti lainnya dan yang lain juga masih dalam proses penyidikan adalah 9 unit mobil dan 2 perahu kayu jenis Oskadon. Dari 8 kasus, BNN RI berhasil mengungkap 7 jaringan internasional dan 1 jaringan lokal, jaringan ganja di Aceh. Antara lain dalam nomor LKN 36, barang bukti 197,4 kg ganja jaringan Aceh, Jakarta. LKN 37 barang bukti 60,67 kg sabu jaringan Malaysia Aceh Jakarta.
LKN nomor 38 barang bukti 143 kg sabu jaringan Malaysia Aceh. LKN nomor 39 dengan barang bukti 53.245 butir jaringan Malaysia Aceh. LKN nomor 42 barang bukti 72,5 kg sabu dan 21.510 butir ekstasi jaringan Thailand Aceh Jakarta. LKN nomor 43 barang bukti 51,9 kg sabu jaringan Malaysia Palembang Purwakarta. LKN nomor 44 yaitu Clandestine Laboratory jaringan Malaysia Pekanbaru. LKN nomor 49 26,4 kg sabu jaringan Malaysia Medan Jakarta. Kronologisnya adalah dari LKN 36 barang bukti 197,4 kg ganja yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 di Jembatan Kampung Baru Kabupaten Pidi Provinsi Aceh. Petugas menangkap tersangka berinisial N dengan barang bukti ganja sebesar 197,41 kg. Tersangka mengaku diperintah oleh seseorang berinisial EBL warga binaan salah satu lapas di Jawa Barat. Selain narkotika, petugas juga menyita 1 unit mobil. LKN nomor 37 barang bukti 60,67 kg sabu hari Selasa tanggal 13 September 2022 di kawasan Ule, Riubek, Aceh Utara. Petugas mengamankan 4 tersangka berinisial SF, SI, dan SFA atas kepemilikan sabu dengan berat 60,67 kg. Selain narkotika, petugas juga menyita 1 perahu bot Oskadon berwarna biru. LKN nomor 38 barang bukti 143 kg sabu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 di Dusun Kutablang, Lok Sumawe, Aceh. Petugas mengamankan 3 orang tersangka berinisial M, S, dan MJ dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebesar 143 kg. Selain narkotika, petugas juga menyita 1 unit mobil yang digunakan oleh tersangka. LKN nomor 39 dengan barang bukti 53.245 butir ekstasi. Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, petugas mengamankan sebuah mobil minibus berisi narkotika jenis ekstasi sebesar 53.245 butir yang disembunyikan di dalam jok mobil dan di dalam ban serep. Jumlah tersangka 6 orang, masing-masing berinisial MA alias A, AA, N, SB, RF, DAB, dan Z alias BJ. Peredaran gelap ekstasi dengan rute Aceh Timur, Jambi, Jakarta dikendalikan oleh seseorang yang berada di Malaysia. Selain narkotika, petugas menyita 2 unit mobil. LKN nomor 42 barang bukti 72,5 kg sabu dan 21.510 butir Senin tanggal 10 Oktober 2022 di perairan Aceh. Petugas mengamankan 2 tekong kapal kayu berinisial Z alias S dan F alias FE yang di dalamnya memuat sabu sebesar 12,55 kg dan ekstasi sebanyak 21.510 butir. Petugas mengamankan tersangka lainnya yaitu M dan AY di Banda Aceh. Selain narkotika, petugas juga menyita 1 buah perahu jenis Oskadon. LKN nomor 43 barang bukti 51,9 kg tanggal hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 di sebuah SPBU kawasan Cilegon, Banten. Petugas mengamankan 6 orang tersangka yaitu AP, ZR, RH, MJ, dan MA atas kepemilikan narkotika sebanyak
51,97 kg. Dari pengakuan AP, metamfetamin atau sabu itu berasal dari Selat Melaka menuju Pelabuhan Rupat, Pekanbaru, Riau. Petugas selanjutnya melakukan kegiatan kontrol delivery dan mengamankan MA dan MJ di Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Selain narkotika, petugas juga mengamankan 2 unit mobil. LKN nomor 44, Clandestine Laboratory, telah dilakukan raid planning and execution hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 di sebuah ruko pempek kawasan Pekanbaru di Riau yang diduga sebagai tempat clandestine laboratory jenis ekstasi. Dari kasus ini, petugas mengamankan 2 orang tersangka berinisial I dan H dengan barang bukti 2.385 butir, 451 gram ekstasi dan 1 gram sabu, serta bahan-bahan lain yang digunakan untuk membuat narkotika. Berdasarkan pengakuan dari I, sehari ia mampu memproduksi sebanyak 3.000 butir ekstasi. LKN nomor 49, 26,4 kg sabu. Hari Kamis tanggal 3 November 2022 di kawasan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, petugas BNN melakukan penangkapan 3 orang tersangka berinisial Z alias J, MJ alias A, dan AP. Di dalam kendaraan tersangka mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat 26,42 kg. Sabu atau metamfetamin tersebut berasal dari Malaysia menuju Asahan, Sumatera Utara melalui jalur laut. Selain menyita narkotika, petugas juga menyita 3 unit mobil. Ancaman hukuman para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 dan 2, pasal 113 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 111 ayat 2, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Saudara-saudara, kita lihat bersama bahwa banyaknya masukan narkotika saat ini karena kita lihat sudah mulai perbatasan sudah mulai dibuka, kemudian kehidupan sudah mulai normal, berarti tingkat demand juga sudah mulai naik sehingga supply barang terus-menerus masuk. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Irjen Kennedy dan jajarannya yang dengan luar biasa bekerja bahu-membahu, termasuk juga BNNP di provinsi yang banyak melakukan pengungkapan sehingga kita bisa melindungi masyarakat kita, masyarakat Indonesia dari pengaruh narkotika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Sebutkan dulu dari mana itu. Izin saya Haris dari Yasin tadi. Untuk yang kasus yang melibatkan aparat oknum dari lapas itu dia sudah berapa lama dan berapa kali aparat oknum ini mengendalikan peredaran narkotika. Terus sama yang clandestine ini dia membuatnya kan tadi sehari sampai 3.000. Nah, dia diedarkannya ke wilayah mana aja dan sudah berapa lama pabrik ini memproduksi? Saya mau jawab, tapi karena Pak Kennedy ini beliau akan pensiun per 1 Desember. Jadi saya berikan kesempatan kepada Pak Kennedy. Terima kasih waktunya Pak Kepala. Atas izin Pak Kepala, mohon maaf suara agak serak nih Pak. Batuk Pak. Jadi kami menerangkan untuk clandestine laboratory
yang telah dilakukan RPE pada tanggal 25 Oktober 2022, yaitu tepatnya di Pekanbaru Riau, dengan kamuflase di depannya menjual empek-empek. Nah, berdasarkan informasi ini dia melakukan kegiatan dan kami melakukan penyelidikan dari bulan September. Jadi sudah 2 bulan. Berdasarkan informasi tersebut kami melakukan RPE pada tanggal 25. Benar adanya di ruko tersebut ada pembuatan ekstasi secara manual. Barang bukti ada di sana dengan alat cetaknya 2, dan barang bukti yang ditemukan di TKP 2.385 butir beserta ekstasi yang tidak jadi, masih semacam bubuk butiran-butiran 451 gram. Ini berdasarkan hasil pengembangan tersebut, barang bukti MDMA untuk pembuatan ekstasi berasal dari Malaysia. Jadi ini memang jaringan Malaysia yang diselundupkan kepada orang Dumai dan Bengkalis, lalu dicetak sama orang Pekanbaru, 2 orang atas inisial I dan H. Ini yang mencetak, dari 2 orang tertangkap ada di sini. Terus dari barang tersebut kami menyita alat-alat serta peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan ekstasi tersebut. Jaringan, tentu ini jaringan Malaysia dan Indonesia, karena MDMA yang aslinya dari Malaysia dibawa ke Dumai. Demikian. Peredarannya Pak? Jadi yang disampaikan tadi prekursornya yang dibawa dari Malaysia. Izin Pak, untuk peredarannya masih saat ini kami mendalami, karena ada sesuai dengan disampaikan oleh Pak Kepala bahwasanya mungkin COVID sudah ya berkurang sehingga tempat-tempat hiburan marak, dan ini kami masih menyelidiki untuk konsumsi dalam negeri, artinya belum dibawa keluar, dan kami masih menyelidiki di Pekanbaru Riau saja, belum ada indikasi ke luar juga. Untuk yang lapas memang pengendalinya ada di lapas, namun demikian kita sudah cek, sudah koordinasi dengan lapas di sana biasa dengan menggunakan penyamaran nama yang berbeda. Itu yang sangat menyulitkan kami untuk melakukan penyelidikan, bahkan penangkapan di dalam lapas sendiri. Jadi mereka mengendalikan dengan inisial yang berbeda dengan nama yang asli, bahkan nomor telepon pun setelah itu dia hanguskan dan sebagainya. Modus-modus beginilah yang dia lakukan, sehingga kami sangat menyulitkan koordinasi dengan lapas apabila untuk mengambil tersangkanya atau pelaku pengendali dalam lapas. Demikian. Yang lain? Ya, silakan. Sebutkan dari mana. Izin Pak Lukman dari RRI, mau bertanya ini untuk barang bukti untuk narkotikanya sendiri, ini estimasinya kalau jika dirupiahkan berapa miliar, dan untuk para tersangka ini yang jumlahnya 30 orang ini, apakah memang masyarakat profesi biasa atau ada oknum dari institusi? Itu saja Pak. Terima kasih. Kalau sabu ini harganya kan tetap harga pasaran, itu harga di pasar gelap. Jadi kalau bervariasi, ada yang harganya misalnya di Jakarta sekitar 1,5 juta, tapi juga bisa dijual lebih murah. Kemudian di yang paling murah dia jual di Sumatera Utara. Kemudian kalau ke timur dia makin mahal, di atas 3 juta sampai 3,5 juta kalau ke arah timur. Jadi tinggal dikali aja. Kalau 354,47 kilogram, kalau di 1 gramnya dipukul rata 1 juta aja sekitar
354 miliar ya. Gitu. Jadi kalau itu harga, sekali lagi ini bukan harga jual resmi. Jadi kalau ditanya kira-kira jumlahnya sekian, bisa juga kalau barang misalnya sekarang kalau banyak penangkapan yang dilakukan oleh BNN, berarti kan supply terbatas, harga juga bisa naik. Anda kalau mau coba caranya tanya aja langsung. Kemudian ganja sekitar 5 juta. Kemudian ekstasi dia juga bervariasi. Katanya ini sekali lagi bukan harga yang bagus, itu bisa sampai 1 juta satu butir. Kemudian ada juga yang cuma 250.000. Nah, berkaitan yang diterangkan oleh Pak Kennedy tadi di Pekanbaru, sudah pernah ada juga yang dijual ke Jawa Timur. Ada juga bahwa ternyata barangnya kurang bagus sehingga dia lakukan proses laboratori lagi. Yang lain? Yuk. Bu. Nah. Terima kasih rekan-rekan. Yang jelas saya tunjukkan bahwa kita Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan para jagoan di direktur yang jagoan berupaya tetap kita sesudah dari pandemi COVID-19 kita juga menjaga rakyat Indonesia dari keterpaparan dengan narkotika. Saya juga mohon dukungan kepada rekan-rekan media untuk kita sama-sama memberitakan yang untuk menyelamatkan generasi muda. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala BNN RI. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada yang terhormat Kepala BNN RI dan para pejabat terkait dipersilakan untuk maju. Jadi rekan-rekan, ini maksudnya kita lihat bahwa banyak sekali kan tempat hiburan sudah mulai lagi, sehingga demand untuk ekstasi sudah mulai naik, sehingga kita lihat bahwa dengan operasi yang dilakukan ini, terutama dari memutus jaringan BNN, barang-barang baik yang dicetak sendiri maupun yang masuk lewat dari modern vehicle. Ini yang hasil. Izin Pak, mohon izin Bapak. Ini kamera kalian depan dan izin kanan kiri. Ya. Tunggu Bang, tunggu. Tunggu Bang. Kalau kita lihat lagi, bungkus-bungkus ini kan hampir sama lagi dengan yang penangkapan berikutnya, sebelumnya. Nah, sehingga kita lihat bahwa mencetak sebanyak ini tidak bisa seperti tadi yang kita jelaskan hanya clandestine laboratory, jadi semacam kitchen laboratory, jadi yang kecil produksinya. Kalau yang produksi ekstasi yang banyak dan juga produksi yang seperti ini masuk terus, berarti ini berasal dari super lab, jadi lab yang besar yang bisa memproduksi, karena membuat
metamfetamin, membuat syabu. Kemudian saya ini berdasarkan pengalaman yang kita lihat bahwa ini memang sama seperti meningkatnya sekarang di Meksiko yang masuk barang masuk ke Amerika juga sudah banyak metamfetamin. Tapi kunjungan saya ke Eropa kemarin, di Eropa jarang orang menggunakan syabu atau metamfetamin. Mereka masih banyak menggunakan kokain. Nah, kokain, kunjungan saya ke Amerika Selatan itu disita di Kolombia sampai dengan beberapa bulan lalu kunjungan itu sekitar 1.200 ton, di Panama itu sekitar 135 ton, di Argentina juga sekitar 70-an ton, kemudian di Ekuador sekitar 120-an ton. Kita lihat bahwa kokain juga itu banyak diminati di Indonesia di certain level, ya level agak high class. Nah ini kita juga sekarang lagi ini karena banyak yang untuk kokain baru ditemukan itu di laut, berarti modus operandinya mereka kirim dan nanti ada penyelam yang datang lagi untuk kokain. Banyak yang kita sita ini adalah cenderung kepada metamfetamin atau syabu. Ada lagi pertanyaan? Rekan-rekan? Foto lagi? Ini kalau satunya 1 juta bagus. Ini duitnya berapa ini? Jangan coba-coba. Tapi kalau Anda punya keluarga yang terlibat narkotika, pecandu ya, bawa ke BNN, kita rehabilitasi. Ya. Jadi yang kita kejar oleh BNN adalah sindikat atau jaringan. Demikian Pak Pujo. Terima kasih. Bapak Ibu ketua hadirin, demikianlah press release ungkap kasus peredaran gelap narkotika pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada lapis bersalah. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi Sati. Namo Buddhaya. Berantas, foto, berantas. Berantas, foto. Berantas. 1, 2, 3, 4, 5. Bentar Pak. Ini dulu. Nah, oke. Yuk. Ya, makasih Pak. Terima kasih.